أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menunaikan salat Idul Adha. Salawat dan salam insyaallah senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan insyaallah hingga pada kita semua yang insyaallah senantiasa diberikan ketakwaan kepada Allah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan salat Id pada pagi hari ini, perkenankan kami dari pengurus DKM Nurul Ikhwan untuk menyampaikan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Insyaallah pertama akan kita buka dengan laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksanaan Salat Idul Adha dan juga
pemotongan hewan kurban yang akan disampaikan oleh Bapak Toto Yulianto. Kemudian setelah itu langsung disambung dan dilanjutkan oleh sholat Idul Adha yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Asep Abu Kaisar, dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Dan setelah itu kita akan langsung melakukan persiapan pemotongan hewan kurban. Jadi sekali lagi kami mohon dan kami himbau kepada saudara-saudara muslim yang ada di Taman Kebayoran ini yang memiliki keluangan waktu setelah sholat nanti mohon bisa untuk membantu hadir dan kita bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban. Demikian saja mungkin sedikit maklumat yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, Islam, iman sehingga sama-sama bisa hadir melaksanakan kewajiban kita untuk sholat Idul Adha berjamaah di halaman Taman Kebayoran, lapangan tenis Taman Kebayoran. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha yang kami muliakan, pertama-tama mewakili pengurus DKM dan panitia Idul Adha dan pelaksanaan kurban akan kami laporkan kegiatan kita dalam penerimaan hewan kurban sebagai berikut. Yang pertama, pada Idul Adha kali ini panitia menerima 12 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Alhamdulillah pada tahun ini sapi-sapi besar berhasil kita kumpulkan dari jamaah terkait dengan kegiatan tabungan kurban yang sudah kita buka pada tahun lalu. Insya Allah karena cukup berhasil, di tahun ini akan kita lanjutkan lagi program tabungan kurban. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang nanti ingin ikut tabungan kurban silahkan menghubungi kami. Insya Allah nanti sapinya seperti yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri kita di halaman pos RW. Alhamdulillah sapi-sapi yang kita dapatkan cukup bagus dan besar. Selanjutnya percayakan hewan kurbannya melalui kami panitia kurban tahun ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu niatkan mendapatkan ganjaran dan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak pengurus RW, pengurus RT yang telah mensupport kegiatan kepanitiaan kurban dengan menginformasikan kegiatan-kegiatan kurban di lingkungan RT-nya masing-masing. Kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia sholat Id dan kurban yang telah bekerja keras sehingga terlaksananya kegiatan kurban dan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Juga wabil khusus kepada Ketua DKM yang mensupport kami sebagai panitia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada ibu-ibu yang telah menyumbangkan konsumsi untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban pada pagi hari ini. Mewakili panitia dan pengurus DKM, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha pada pagi hari ini masih terdapat kekurangan di sana-sini. Juga kepada yang berkurban, mungkin jika melihat hewan kurbannya ada sedikit perbedaan dari sisi bobot, berat, penampakan, mohon dimaklumi karena memang panitia tidak bisa menyediakan hewan kurban yang sama persis sama untuk nilai nominal yang berkurban. Kepada para jamaah, mari kita berdoa mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan Idul Adha tahun-tahun berikutnya, kita diberikan umur yang panjang
panjang sehingga dan rezeki yang halal dan barokah sehingga bisa sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di tahun depan dan melaksanakan kurban seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian sambutan singkat dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memeriksa kita, menjaga kita dan senantiasa menjamin rezeki untuk kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar. Nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, peluang waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat ketika kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat menghadiri ibadah salat Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita yang benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan demi kenikmatan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah taala hendak menguji kita semuanya hidup di dunia ini dengan penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji kita siapa yang lebih baik amalnya, siapa yang lebih bertakwa, siapa yang akan mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lain, Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Di antara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi dzalimin." Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim alaihissalam melaksanakannya dengan sempurna.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiuna Ibrahim alaihissalam diuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa ujian. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan membangun Ka'bah, rumah pertama kali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibrahim alaihissalam diperintahkan menjaga dan mensucikan Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, bersihkanlah rumahku, bersihkanlah rumahku Ka'bah, Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, dan orang yang ruku dan sujud. Para ahli tafsir menjelaskan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan Ka'bah agar tidak bercampur dengan kesyirikan, agar tidak bercampur dengan bid'ah, agar tidak bercampur dengan sesuatu yang menjadi kebudayaan jahiliyah. Ibrahim alaihissalam diperintahkan mensucikan Ka'bah Masjidil Haram dari hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menyelesaikan pembangunannya, keduanya Ibrahim dan Ismail alaihissalam berdoa sebagai wujud keikhlasannya, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah tatkala beriman. Orang beriman setelah melaksanakan ibadah, setelah melaksanakan taqarrub billah, mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang keluar dari lisannya adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud daripada keikhlasan beribadah kepadanya. Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rabb kami, taqabbal minna, terimalah ibadah dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ujian atau perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Ibrahim alaihissalam adalah berkurban dengan menyembelih anaknya sendiri yang sangat dicintai oleh Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, anak yang sudah bisa membantu ayahnya Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, wahai sayangku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku harus menyembelihmu, aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Ayahanda, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tulus ikhlas, ridha, menerima, kemudian muncul keikhlasan dalam hatinya, berkurban dengan seorang anak yang sangat dinanti-nantikan, Ismail alaihissalam, anak yang saleh, anak yang penyabar. Kemudian Ismail alaihissalam berkorban dengan mengorbankan jiwa raganya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kasih sayang Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada keduanya telah menerima pengorbanan dari Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, sehingga dengan kesabaran, keikhlasan yang dilakukan oleh keduanya, Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak ridha seorang ayah yang saleh menyembelih leher anaknya yang sendiri yang saleh, menyembelih anaknya sendiri yang saleh. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya yang saleh, bahkan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menzalimi seluruh makhluknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantikannya dengan kambing yang begitu besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang istimewa, bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada 10 hari pertamanya adalah sangat istimewa, sangat istimewa.
istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ala amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamus syahr. Qala ayyamus syahr. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal soleh, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali pada hari-hari ini, hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah, dengan berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Wala jihadu fi sabilillah." Bahkan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai, lebih diridhai, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun, kecuali seorang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya, dengan seluruh hartanya, dan dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan rahmatnya, menjadikan kita pribadi yang bertakwa di bulan Dzulhijjah ini dengan 3 kondisi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama ada yang diberikan kemampuan untuk berpuasa dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, saum di hari Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW dari Muslim, dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala puasa di hari Arafah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dihapusnya dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa. 1 hari puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, ada hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk beribadah haji, menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah yang satu dengan umrah yang lainnya, dari umrah ke umrah yang satu dan yang kedua adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima, haji yang ikhlas, ibadah haji yang dicintai diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena memenuhi rukun dan syaratnya, tiada lain pahalanya melainkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang diberikan kemampuan untuk mendapatkan rezeki, kemudian berkurban dengan sebagian hewan kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya luar biasa. Amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Yang berkemampuan, yang memiliki kemampuan, memiliki uang banyak, mari kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan. Sesungguhnya umur kita hanya terbatas dengan ajal. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Jangan sia-siakan tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari terakhir ini yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang memiliki kemampuan, mari kita berkurban dengan hewan kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika
wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu Muhammad, kepada kita semuanya orang-orang beriman, nikmat besar iman dan Islam, nikmat dalam beribadah, nikmat dalam fasilitas hidup dan kehidupan. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar. Maka wujud kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, salatlah kalian dan berkurbanlah kalian untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu Muhammad, yang benci kepada ajaran Islam, yang benci kepada agama rahmatan lil alamin, yang menebar kesejukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang terputus dari keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wal mujrimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada panitia, kita mulai penyembelihan tepat pukul 7.30. Kepada Bapak yang punya peluang waktu, kami ajak sama-sama untuk menyaksikan pemotongan dan membantu penyembelihan hewan kurban, pengurusan hewan kurban. Yang pertama kita potong sebelumnya adalah 1 ekor kambing untuk konsumsi panitia. Ini bukan hewan kurban. Terima kasih pada donatur kambing. Bapak nanti dipersiapkan 1 kambing dulu untuk dimasak ibu-ibu. Pada ibu-ibu mohon bantuannya, yang mungkin ada waktu silahkan ke masjid untuk membantu penyiapan konsumsi bagi panitia kurban. Pada panitia mungkin sudah bisa ngobrol. Habib Suratman. Kok bisa Habib Suratman nih? Habib Suratman.